Bodi tipis, warna putih, lapisan karbon cakep, speaker kencang, smart monitor pula, sampai bisa main game tanpa PC. Tapi apakah kita harus beli? Tidak semudah itu Samsung. Siapa yang bisa deny kalau Samsung M8 ini adalah salah satu monitor terseksi di 2022. Apalagi lu bisa pakai GT di M8. Untuk diskon dari 8,5 jadi 7,5 juta di Samsung.com. Ditambah Samsung timpa lagi voucher 600.000 selama bulan Maret ini. Gila, total diskonnya ngebuat value monitornya cuma 6,9 juta. Dan ini ngebuat beda harganya cuma 300.000 dibanding di China yang lagi flash sale Maret ini. Dan beda segitu dengan di China. Sangat amazing buat smart monitor kayak gini. Karena monitor ini ada Wi-Fi dan Bluetooth, di mana Samsung Indonesia butuh bayar biaya sertifikasi postel untuk tipe monitor kayak gini pas mau import ke Indonesia. Jadi harus ada biaya tambahan di atas modal produksi monitor yang gue dengar satu tipe butuh 30-50 juta untuk postel. Fee tambahannya harus Samsung tanggung dan sudah pasti user yang beli, user yang tanggung. Gue cukup yakin ini udah dipres habis-habisan secara harga sama Samsung Indonesia untuk sekarang ini. Apalagi ngelihat April 2022 kemarin, hampir 1 tahun yang lalu, harganya masih 8,9 juta. Harganya jadi seksi sekarang, plus lu dapetin bodi putih. Nggak sembarang putih, tapi lapisan karbonnya mewah. Putihnya pun keseluruhan monitornya. Bodi tipis, speakernya ajib. Kualitas speakernya cakep, sekelas speaker TV, tapi nggak intimidasi. Sangat enak dipakai di meja komputer, sangat kenceng, dan bass masih kerasa. Remote ada, webcam juga dikasih. Sistem magnet pula yang sangat clean. Masalahnya, semua keindahan dan kelebihan yang lu lihat di luarnya itu nggak serta-merta menjadikan monitor ini full rekomendasi. Dan kalau biasanya brand lain nih, dijegal sama brand lainnya lagi yang lebih bagus. Special case untuk Samsung. Yang satu ini dijegal sama monitor Samsung sendiri. Di dalam Samsungnya sendiri, monitornya saling bantai satu sama lain. Gua akan tunjukin, tapi kita lihat bentar treatment Samsung ke monitornya. Presetnya ada dua, native dan custom. Dan dari pengalaman gua pakai monitor Samsung, native biasanya jalan di P3 dan custom seperti yang ditulis Samsung BT709 yang sebenarnya lebih tepat di sRGB. Defaultnya Samsung pilihin kita pakai preset native. Yang kalau gue lihat si putihnya not bad aja, CCTV dan gamma masih bisa diterima. Kualitasnya di sini belum bisa sangat akurat yang biasanya sentuh 5 delta E. Dan kita bisa lihat di sini M8 ini color treatment dari M7 43 inch. Kalah juga dari Samsung A800U. Gamutnya sendiri udah luas, bisa sentuh 93% P3. Kualitasnya ini 11-12 sama M7 43 inch dan masih kalah jauh dibanding A800U. Dan udah jelas Samsung M8 ini dijegal sama saudaranya sendiri karena saturasi dan akurasi P3-nya jauh ditinggal 43 inch M7 dan juga 800U yang punya kualitas sangat akurat. Seperti biasa, preset default gini sRGB akan oversaturated dan disinilah muncul masalah paling besar di M8 ini. Ketika preset custom di M7 43 inch bekerja baik untuk emulasiin gamut di sRGB, M8 malahan kasih kita gimmick karena nggak terjadi limit apapun di warnanya yang luas gamutnya. Dan di sebelah sudah jelas ini dibantai sama Samsung M7, A800U, B800, AOC Gaming, sampai Lenovo L32P30. Di sini gue bingung, settingan di Tizen OS udah sama-sama graphics, tapi preset customnya di M8 gimmick dan di M7 bekerja baik. What? Huh? Why? Bos, monitornya belum dikalibrasi sRGB nih, tapi budget kita udah habis untuk bikin semua monitornya putih dan press harga. Hai ya, udahlah, skip aja lah. Mungkin itu kejadiannya. Gue coba kalibrasi manual, targetnya ke 200 nit, dan karena ini punya sedikit konsep TV, banyak hal yang mesti kalian jadiin off supaya akurasi warnanya stabil dan bisa lo andelin. Settingan kayak gitu bisa membuat CCT-nya lebih rapat dan akurasinya membaik, dan untuk maksimalin ya kita mesti full kalibrasi pakai Kalman. Kontras sangat bagus karena ini panel VA agak sedikit di bawah 43 inch, tapi tetap M8 ini jauh lebih superior dari panel IPS pada umumnya, dan bisa kita lihat juga A800U tetap punya kualitas IPS yang bagus di antara IPS lainnya. Dan di max brightness-nya baru kelihatan kalau M8 jauh ninggalin M7 dengan kasih 380 nit. Jadi lebih banyak variabel kondisi cahaya ruangan yang bisa di cover M8 dibanding M7 ataupun A800U. Minimum brightness-nya udah cukup oke, sayang belum bisa capai di bawah 50 nit. Jangan sungkan kita singkirin yang tidak penting dari Samsung. Kabel Thunderbolt C2C, kabel power, adapter yang gede banget, dan kabel micro HDMI to HDMI. Dan disinilah muncul kerepotan monitor ini yang mesti lu terima dimulai dari
port. Samsung kasih kita micro HDMI demi bikin semuanya kelihatan rapi barengan sama USB-C di sebelahnya. Dan kayaknya biar bisa bikin monitornya tipis. Kabelnya memang udah dikasih, tapi kalau lu ngerasa kabel ini pendek atau kabel ini sampai rusak, lu mesti beli yang kualitasnya agak bagusan supaya terjamin sistem adapter micro to full HDMI kayak gini. Kalau di Lindi sih harganya 300.000 untuk 2 meter. Dan demi monitornya tipis juga, adapter tentu harus di luar monitor dan ini gede banget. Lu mesti siapin tempat buat taruh. Next, monitornya bisa height adjustment yang mulus dan tiltnya agak ker, tapi nggak kasih kita face mount, jadi nggak ada pilihan untuk kita mounting ke bracket bagus yang kita udah punya. Lu akan nge-stuck sama kaki ini selamanya. Dan webcam yang dikasih memang udah keren, langsung magnet dan udah di power up sama pin kayak gini tanpa perlu kabel lagi. Webcamnya bisa lu pakai langsung di app-nya Google Meet di fitur smart monitornya. Masalahnya muncul kalau lu pakai PC dan connect via HDMI ke monitornya. HDMI nggak bisa jadi penghubung webcam ke PC, jadi kita mesti konekin via kabel USB-C to USB-A yang mesti lu beli sendiri karena Samsung nggak kasih. Itu kerepotan yang masih lu terima demi dapetin estetika yang seksi di luarannya ini. Masalahnya ketika kita ngomongin value, udah jelas di 6,9 juta monitor ini langsung dijegal lah bisa-bisa sama keluarga sendiri. Samsung M7 43 inch smart monitor yang kasih bidang kerja lebih luas dengan segala fitur smartnya yang sama kayak M8 ini. Dan ketika lu pakai voucher GTI di M7, lu dapetin potongan harga 500.000 dan e-voucher lagi 400.000. Total potongan 900.000 jadi 5.100.000. Monitornya langsung sekitar 2 juta lebih murah dari M8 ini. Wah, susah kan lu pilih M8. Dan kalau kita bandingin suara speakernya, wah, M7 sih tetap juara. Belum lagi ada Samsung S27 A800U yang sementara jadi 27 inch 4K USB-C IPS panel resmi terbaik yang terakhir kita review juga di 5,5 juta. Dan penjual terakhir yang Samsung baru aja kirimin kita, dia juga punya 32 inch M7 yang putih smart monitor 32 BM700 yang dijual eksklusif di Samsung.com yang lagi sold out sekarang tapi akan restock di Maret ini dan di diskon juga. Potongan langsung 500.000 pakai voucher jadi M7 dan e-voucher 400.000, harganya langsung 4. Gila, harga 32 inch 4K USB-C cuma 4,7 juta. Kapan lagi? 3 monitor itu memang gak seseksi M8 di sini. Tapi siapa yang tidak bisa terima kalau harganya 2 sampai 2,5 juta lebih murah dan panelnya lebih akurat pula biasanya. Di sisi lainnya, secara respon time, M8 ini di treatment luar biasa sama Samsung karena di standarnya bisa sentuh 6 millisecond. Preset setelahnya udah nggak layak dipakai karena overshoot. 6 millisecond langsung jadiin monitor ini sementara 60 Hz terbaik ngalahin semua monitor yang kita udah tes. Tapi mau gimana pun, karena cuma 60 Hz, respon time yang rendah ini tetap nggak akan bagus untuk kompetitif game. Akan tetap terbantai jauh sama 170 atau 240 Hz terbaik yang kita udah tes. Mau itu secara base ataupun average respon time. Dan dengan kita tahu kualitas Samsung M7 yang lebih murah dan lebih bagus di panelnya, kita pasti bingung ngapain ya Samsung bikin M8 ini. Setelah gue search, gue temuin Maxtech dan Short Circuit pernah bahas monitor ini di waktu yang deket banget bareng sama launch Apple Studio Display yang lawak itu. Baru klik gue, kayaknya M8 ini dibuat biar bisa satirin Apple kalau produk Studio Display dia lawak. Soalnya Samsung udah sering ngelakuin itu di smartphone. Ingat gambar cowok poni itu? Jelas kalau konsepnya versus sama Apple yang lawak itu ya, Samsung M8 ini akan sangat bervalue dibanding monitor Studio Display 5K yang tanpa software Apple apapun. Dengan harga 27 juta, boh. Dan yang beli ada 13 orang. Buset, itu 13 orang yang beli ya. Gua rasa cuma buat lonjakan dopamin doang aja sih. Nggak bener-bener pakai monitor atau cari monitor. Thank you Samsung yang udah sponsor video ini dan kasih monitor ini gue pakai. Gue akan taruh di setup di rumah gue. Ini paket lengkap soalnya, ada speaker, ada webcam, enak. Tapi ingat, kalau kalian mau beli dan mau punya value yang terbaik, pastiin beli Samsung M7, terutama 43 inch yang sekarang pun masih gue pakai di setup kerja gue, karena value amazing ya, nggak kira-kira itu 43 inch. Gue Elun dari GTI, sampai jumpa dan tetap